Saudara-saudari warga Gereja Protestan Indonesia Donggala, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia, pada saat-saat ini kita menghadapi situasi yang sulit terhadap penyebaran dari wabah COVID-19. Sampai saat ini, saudara-saudari, pertanggal 24 Maret 2020 sudah ada 195 negara yang mengalami wabah COVID-19. Ada 381.653 kasus dan darinya ada 16.591 orang yang meninggal dunia. Kita bergumul dan berduka bersama dengan saudara-saudari yang telah terpapar, dan tentu kita mendoakan agar keluarga mereka yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih diberi kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, untuk di Indonesia sampai dengan hari ini tanggal 24 Maret 2020 sudah ada 686 kasus dan ada 55 orang yang meninggal dunia. Dalam pertambahan sehari dari tanggal 23 Maret ke tanggal 24 Maret ada 107 orang yang terpapar positif mengidap virus corona. Kita prihatin dengan keadaan ini, saudara-saudari. Tentunya kita di masyarakat Sulawesi Tengah dan di dalamnya warga Gereja Protestan Indonesia Donggala, kita terpanggil untuk memberi kepedulian. Himbauan dari pemerintah dan pimpinan persekutuan gereja di Indonesia ditindaklanjuti oleh Sinode GPID di dalam membuat dan mengirimkan surat pastoral yang sampai saat ini sudah 2 kali diberikan pada tanggal 13 Maret 2020 dan kemudian pada tanggal 21 Maret. Himbauan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan juga dari PGI yang ditindaklanjuti oleh Sinode GPID itu berisikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai warga gereja, kita juga adalah warga masyarakat dari negara Indonesia yang kita cintai ini, dan karena itu kita menghormati dan melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah melalui penyampaian Bapak Presiden Joko Widodo. Karena kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Dan kemudian saudara-saudari, kita diarahkan untuk mentaati dan melakukan social distancing, yang artinya adalah sebagai warga masyarakat, warga gereja, kita menjaga jarak seorang dengan yang lain. Kita menjaga jarak untuk tidak bersentuhan, melakukan kontak fisik satu dengan yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk kita memutus mata rantai penyebaran dari virus corona. Berkaitan dengan itu, saudara-saudari, Sinode GPID bersama dengan sinode-sinode yang lainnya, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bersepakat untuk menghimbau kepada seluruh warga jemaat melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Ibadah minggu dilaksanakan oleh keluarga masing-masing di rumah. Mengenai ibadah ini, baik kata ibadah maupun khotbah yang akan dibacakan oleh keluarga masing-masing di rumah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Dan khotbah yang digunakan adalah khotbah yang
diterbitkan oleh Sinode GPID. Ibadah-ibadah kolom, ibadah PLK Bapak Ibu, pemuda remaja anak untuk sementara ditiadakan. Oleh karena ibadah-ibadah ini pada umumnya dilakukan di dalam satu persekutuan dan di rumah secara bergiliran dari anggota-anggota jemaat. Potensi untuk penularan dari COVID-19 sangat besar terjadi di sana. Kita belajar dari pengalaman di salah satu gereja di Korea yang satu jemaatnya terkontaminasi oleh karena melaksanakan ibadah pada hari Minggu secara bersamaan, dan ada salah seorang yang telah tertular. Jadi saudara-saudari, ibadah-ibadah yang dilaksanakan hendaknya dilaksanakan secara bersamaan. Kami menyarankan agar seluruh majelis jemaat mengatur pelaksanaan ibadah ini di seluruh jemaat GPID, agar ibadah dilaksanakan serempak di keluarga masing-masing di rumahnya pada jam 9 pagi. Dan mengenai persembahan dari anggota jemaat dalam ibadah-ibadah keluarga itu dapat dikumpulkan dan nanti diserahkan pada majelis jemaat sewaktu kita sudah akan kembali beribadah bersama di gedung gereja, ketika sudah ada situasi yang dinyatakan aman dan terkendali dari penyebaran COVID-19 oleh pemerintah atau oleh pihak yang terkait, para medis. Himbauan kami berikut mengenai keadaan ini akan kami berikan lagi kepada saudara-saudari. Dan apabila ibadah minggu tetap dilaksanakan di gedung gereja, maka seluruh keluarga jemaat melalui majelis jemaat harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, di setiap pintu masuk dari gedung gereja itu harus dipersiapkan bahan seperti sabun atau deterjen lainnya, karena menurut para medis, deterjen adalah bahan yang mampu membunuh virus corona. Selain mempersiapkan bahan sabun atau deterjen lainnya, maka disiapkan air yang mengalir untuk seluruh jemaat maupun pelayan Tuhan membasuh tangannya sebelum masuk ke dalam ibadah, dan setelah selesai ibadah untuk kembali membasuh tangannya sebatas lengan. Kemudian untuk majelis jemaat, supaya tidak membawa lagi kotak persembahan secara bergiliran di jemaat, tetapi setiap anggota jemaat membawa persembahannya di kotak undi persembahan yang dipersiapkan di depan secara bergiliran dan menjaga jarak. Untuk tempat duduk dari anggota jemaat satu dengan yang lain diatur jaraknya baik di samping kiri dan kanan, di depan dan di belakang itu 1-2 meter. Dan untuk warga jemaat dan pelayan Tuhan, sebelum dan setelah ibadah dilaksanakan, menahan diri untuk tidak memberi salam dengan berjabatan tangan. Cara kita untuk sementara ini dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit memberi salam seorang kepada yang lain adalah dengan menapuk tangan di depan dada dan atau meletakkan tangan di dada, atau kita melambai. Saudara-saudari, ketika kita melaksanakan ibadah minggu di rumah dan meniadakan ibadah kolom, ibadah PLK Bikra, bahkan ibadah pekan keluarga dalam minggu sengsara dilaksanakan di rumah, ini adalah wujud tanggung jawab sosial dari gereja. Karena gereja di dalam pelaksanaan misi pelayanannya
tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Kita berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona. Kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan iman dan hikmat kepada kita. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, agar Tuhan berkenan memberikan kepada kita pemulihan dan penyembuhan dari virus corona. Bagi saudara-saudari yang telah terpapar, semoga mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang dengan keyakinannya berdoa kepada Tuhan, maka doanya memiliki kuasa yang besar. Mujizat Tuhan itu terjadi bukan hanya di waktu lampau, tetapi sampai hari ini dan di sepanjang zaman. Tetapi dengan menggunakan hikmat, maka kita melihat arahan dan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan juga dari pimpinan-pimpinan gereja, agar kita dapat menindaklanjuti ini dalam kedisiplinan diri, kebersihan diri. Saya percaya dan bersama seluruh majelis sinode Gereja Protestan Indonesia bahwa Tuhan akan menolong bangsa kita, Tuhan akan menolong warga Gereja Protestan Indonesia Nenggala. Tuhan kiranya memberkati kita semua.